Hari itu, suasana rumah besar keluarga hartawan terasa tegang. Seorang pria muda sederhana berdiri di ruang tamu dengan wajah penuh harap. Ia baru saja menikahi anak perempuan pemilik rumah, meski berasal dari keluarga miskin. Namun, cintanya kepada sang istri membuatnya percaya semua akan baik-baik saja. Sayangnya, sang mertua sama sekali tidak merestui. Dengan nada keras, ia mengungkapkan ketidakpuasan karena menantunya tidak punya pekerjaan tetap. Ia merasa putrinya pantas mendapat kehidupan jauh lebih layak. Pria muda itu terdiam, menundukkan wajahnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Tak lama kemudian, keputusan berat dijatuhkan. Pasangan muda itu diusir dari rumah meski sang istri menangis meminta pengertian. Mereka keluar dengan langkah berat, hanya membawa beberapa barang seadanya. Hujan deras menyambut kepergian mereka, seolah alam ikut merasakan kesedihan itu. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota, mereka memulai kehidupan baru. Meski serba kekurangan, sang suami berjanji akan berjuang sekuat tenaga. Ia menatap istrinya yang tetap setia di sisinya, meski harus meninggalkan kenyamanan rumah orang tuanya. Dari sinilah perjuangan dimulai. Hari-hari terasa berat. Sang suami mencoba mencari pekerjaan, namun seringkali ditolak karena penampilannya yang sederhana dan tanpa pengalaman. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi kuli, kadang membantu di warung tetangga. Semua dilakukan demi menghidupi istri tercinta. Sang istri tak pernah berhenti memberikan semangat. Ia rela ikut berjualan kecil-kecilan di depan rumah kontrakan mereka. Malam hari, meski tubuh lelah, mereka selalu berbicara dengan penuh harapan. Suatu hari, kita pasti bisa berhasil, ucap sang istri sambil menggenggam tangan suaminya erat. Waktu berjalan, hingga suatu hari sang suami mendapatkan ide untuk membuka usaha kecil. Dengan modal pinjaman dari tetangga, ia mulai berjualan minuman di pinggir jalan. Meski sederhana, dagangannya laris karena kejujurannya dan rasa yang enak. Perlahan, kehidupan mereka mulai berubah. Setiap rupiah yang didapat disimpan dengan hati-hati. Sang istri pun membantu membuat racikan minuman yang lebih kreatif. Mereka bekerja sama tanpa mengenal lelah. Senyum mulai kembali menghiasi wajah mereka. Meski bayangan perlakuan sang mertua masih membekas di hati. Tahun demi tahun berlalu, usaha kecil itu berkembang pesat. Dari satu gerobak, kini ia memiliki 2 cabang kios. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai pria pekerja keras yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Namun, jauh di dalam hatinya, luka karena penolakan masih belum sembuh. Sang istri bangga pada perubahan suaminya. Ia tahu semua ini berkat tekad yang kuat dan doa tanpa henti. Namun, ia juga mulai khawatir karena setiap kali mereka berbicara tentang keluarga mertuanya, wajah suaminya selalu berubah menjadi dingin. Rasa dendam masih mengikat dirinya. Keberhasilan usaha kecil itu membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sang suami kini mulai dikenal di lingkungan sebagai pengusaha muda yang gigih. Dari kios minuman sederhana, ia perlahan merambah usaha kuliner lain. Banyak orang kagum pada kisah perjuangannya. Namun, setiap kali kesuksesannya dipuji, bayangan masa lalu selalu muncul. Ia teringat kata-kata sang mertua yang mengusirnya dengan hinaan. Hatinya terasa perih, seolah luka itu tak pernah benar-benar hilang. Ia bertekad bahwa suatu hari ia akan membuktikan harga dirinya. Sang istri mencoba menenangkan hatinya setiap kali ia mulai membicarakan dendam itu. "Bang, semua sudah berlalu. Jangan kita bawa terus," ucapnya lembut. Namun sang suami hanya tersenyum tipis, seolah ingin menutupi bara di dadanya. Meski begitu, ia semakin fokus bekerja. Ia memperluas jaringan bisnisnya, menggandeng mitra baru, dan belajar manajemen. Semua usaha itu berbuah manis. Kehidupan mereka berubah drastis, dari kontrakan sempit menjadi rumah besar yang mereka bangun dengan jerih payah. Keberhasilan itu mulai terdengar hingga ke telinga keluarga sang istri. Sang mertua yang dulu mengusirnya pun perlahan mengetahui bahwa menantunya kini telah menjadi orang sukses. Perasaan malu bercampur penasaran muncul dalam dirinya. Di sisi lain, sang istri merasa canggung. Ia tahu,
Cepat atau lambat, ayahnya akan datang. Ia khawatir dendam yang masih disimpan suaminya akan membuat keadaan semakin sulit. Namun, ia memilih berdiam, berharap waktu bisa melembutkan hati suaminya. Hari yang ditakutkan pun tiba. Sang mertua datang ke rumah mewah milik sang menantu dengan wajah penuh penyesalan. Ia berdiri lama di depan pintu, menatap megahnya rumah yang dulunya ia anggap mustahil dimiliki menantunya. Saat pintu dibuka, pertemuan itu penuh ketegangan. Sang mertua mencoba tersenyum, namun menantunya menatapnya dingin. "Ada apa Bapak datang ke sini?" tanyanya dengan suara tegas. Udara seakan membeku, membuat sang istri terdiam serba salah. Dengan suara bergetar, sang mertua meminta maaf. Ia mengaku salah karena dulu mengusir dan meremehkan menantunya. "Aku hanya ingin dekat lagi dengan anakku," ucapnya penuh penyesalan. Air mata mulai membasahi wajah tuanya. Namun, sang menantu tidak mudah melupakan luka lama. Ia merasa kedatangan mertuanya bukan karena cinta, melainkan karena tahu ia sudah sukses. Dengan nada tajam, ia mengusir mertuanya. "Pergi dari sini, Bapak sudah tidak punya tempat di rumah ini." Suasana pecah oleh tangis sang istri yang mencoba menahan keadaan. Sang mertua berjalan gontai, meninggalkan rumah mewah itu. Air matanya jatuh tanpa henti, menyesali kesalahan masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu dengan angkuh mengusir anak dan menantunya. Kini, ia hanya merasa kesepian di usia tua tanpa tempat untuk pulang. Di dalam rumah, sang istri menangis memohon pada suaminya, "Bang, jangan begitu ke ayah. Dia memang salah, tapi dia juga menyesal." Namun sang suami masih keras hati. Baginya, luka batin bertahun-tahun tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Malam itu suasana rumah menjadi dingin. Sang istri mencoba berbicara lembut, mengingatkan bahwa dendam hanya akan menambah beban. "Bang, kesuksesanmu adalah jawaban atas semua hinaan dulu. Buktikan kalau hatimu juga besar," ucapnya sambil menggenggam tangan suaminya. Namun sang suami menepis halus. "Aku tidak bisa lupa begitu saja. Dia tidak ada ketika kita lapar, ketika kita susah. Kenapa sekarang setelah aku punya segalanya, dia datang?" Suaranya bergetar, menahan amarah sekaligus rasa sakit. Hari-hari berikutnya, sang mertua tetap mencoba datang. Ia berdiri dari jauh, sekadar melihat rumah menantunya, berharap suatu saat diterima. Kadang, ia meninggalkan buah atau makanan di depan pagar, sebagai tanda cinta pada anaknya. Tetapi, sang suami tetap menutup hati. Ia tidak pernah mau keluar menemui, bahkan menyuruh satpam untuk menolak kehadirannya. Sang istri semakin resah. Ia merasa berada di tengah pusaran cinta dan dendam yang membakar rumah tangga mereka. Suatu malam, sang istri bermimpi buruk. Ia melihat ayahnya jatuh sakit di jalanan, tanpa ada yang menolong. Mimpi itu membuatnya gelisah. Ia membangunkan suaminya, memohon agar mereka memberi kesempatan kedua pada sang ayah. Namun, sang suami masih bergeming. "Aku tidak tegah, tapi aku juga tidak bisa menerima. Luka ini terlalu dalam." Kata-katanya terdengar getir. Sang istri hanya bisa menangis, berharap suatu hari hati suaminya luluh. Kabar mengejutkan datang. Sang mertua jatuh sakit parah dan dirawat di rumah sakit sederhana. Anak dan menantunya mendapat kabar itu dari tetangga lama. Sang istri langsung panik, meminta suaminya menjenguk ayahnya yang terbaring lemah. Awalnya, sang suami menolak. Namun, setelah melihat wajah istrinya yang penuh tangis, hatinya mulai goyah. Ada pertarungan batin yang hebat di dalam dirinya, antara dendam yang membara dan kasih sayang yang perlahan muncul kembali. Akhirnya, dengan langkah berat, sang suami menemani istrinya ke rumah sakit. Saat memasuki ruang perawatan, ia melihat mertua yang dulu begitu angkuh kini terbaring lemah. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan matanya sayu menatap kosong ke langit-langit. Seketika hatinya bergetar. Ada rasa iba, tapi juga teringat lagi semua luka masa lalu. Sang istri langsung berlari memeluk ayahnya, menangis sambil memegang tangannya yang dingin.
Suasana hening menyelimuti ruangan itu. Sang mertua menoleh perlahan, matanya berkaca-kaca saat melihat menantunya. Dengan suara serak, ia berkata, "Maafkan aku dulu salah menilaimu." Kata-kata itu sederhana, namun penuh penyesalan mendalam. Sang suami terdiam. Kata-kata yang ia tunggu bertahun-tahun akhirnya terucap. Tapi kenapa hatinya masih terasa berat? Ia hanya berdiri kaku, tidak bisa menjawab. Sementara itu, sang istri terus menangis, berharap suaminya bisa memaafkan ayahnya. Sepulang dari rumah sakit, suasana rumah mereka sunyi. Sang istri berulang kali mencoba membuka hati suaminya. "Bang, kalau abang tidak memaafkan, penyesalan itu akan terus menghantui. Jangan biarkan dendam meracuni hati kita." Namun sang suami menjawab dengan dingin, "Aku tidak mau pura-pura baik. Hatiku belum bisa menerima. Aku masih ingat bagaimana kita kelaparan dulu, dan dia tidak peduli." Kata-katanya menusuk, membuat sang istri terdiam, tak kuasa menahan tangis. Hari-hari berikutnya, sang mertua semakin sakit. Setiap kali sang istri menjenguk, ia selalu berpesan agar anaknya dan menantunya saling menjaga. "Aku hanya ingin melihat kalian bahagia bersama, tanpa ada dendam," katanya dengan lirih. Sang suami yang ikut menemani dari kejauhan hanya menatap dalam diam. Di dalam hatinya ada pertempuran hebat antara rasa sakit yang ia simpan bertahun-tahun dan kasih sayang yang perlahan muncul melihat sosok tua itu semakin rapuh. Suatu malam, sang istri kembali berbicara dengan penuh kesungguhan. Ia berkata, "Bang, kesuksesan sejati bukan hanya ketika kita kaya, tapi ketika kita bisa memaafkan. Apa gunanya rumah megah dan usaha besar kalau hatimu masih dipenuhi dendam?" Kata-kata itu menusuk hati sang suami. Ia terdiam lama, merenung dalam keheningan. Untuk pertama kalinya, hatinya mulai goyah. Ia menyadari bahwa mungkin benar. Dendam selama ini hanya membuatnya semakin lelah. Keesokan harinya, sang suami kembali menemani istrinya ke rumah sakit. Ia duduk di kursi pojok ruangan, menatap wajah mertuanya yang lemah. Dalam hatinya, ia mulai melihat bukan lagi seorang pria angkuh yang dulu mengusirnya, melainkan seorang ayah tua yang rapuh. Namun, luka masa lalu masih membayangi. Ia hanya diam tanpa sepatah kata. Meskipun sang mertua beberapa kali menoleh berharap mendapat senyum. Sang istri melihat itu dan merasa hancur. Ia tahu suaminya masih berjuang melawan egonya sendiri. Beberapa hari kemudian, usaha sang suami semakin maju pesat. Banyak orang datang menawarkan kerjasama dan namanya makin dikenal luas. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ia tidak merasa benar-benar tenang. Ada ruang kosong dalam hatinya yang belum terisi. Setiap kali melihat istrinya pulang dari rumah sakit dengan mata bengkak karena menangis, ia merasa bersalah. Ia sadar bahwa kebenciannya tidak hanya melukai dirinya, tetapi juga melukai wanita yang ia cintai sepenuh hati. Malam itu, ia termenung lama di ruang kerjanya. Foto pernikahannya dengan sang istri terpajang di meja. Ia teringat bagaimana dulu mereka bersama-sama berjuang dari nol, bertahan meskipun tidak ada yang mendukung. Air matanya menetes perlahan, tanpa ia sadari. Apa gunanya aku menyimpan dendam ini terus-menerus? Bukankah aku sudah berhasil membuktikan diri? Gumamnya lirih dalam keheningan malam, ia mulai merasa bahwa melepaskan dendam mungkin adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian sejati. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Kali ini dengan niat yang berbeda. Saat masuk ke kamar, ia melihat sang mertua terbaring dengan selang infus. Wajahnya tampak lemah, tapi matanya menyala ketika melihatnya datang. Dengan suara pelan, ia berkata, "Pak, aku datang. Bukan sebagai menantu yang marah, tapi sebagai seorang anak. Aku ingin mencoba memaafkan." Air mata sang mertua langsung mengalir. Sementara sang istri menutup wajahnya, terisak karena lega. Pertemuan itu menjadi titik balik. Sang menantu akhirnya meraih tangan mertuanya, menggenggamnya erat. "Aku memang sakit hati dulu, tapi aku tidak mau hidup dengan dendam. Aku maafkan Bapak,
ucapnya dengan suara bergetar. Tangis pecah di ruangan itu. Sang mertua menangis penuh penyesalan. Sang istri menangis bahagia. Dan sang menantu merasakan beban berat yang selama ini ia pikul perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hati mereka benar-benar luluh. Hari-hari setelah pertemuan itu membawa suasana baru. Sang menantu mulai sering datang ke rumah sakit meskipun masih dengan rasa canggung. Ia belajar berbicara dengan mertuanya tanpa mengungkit masa lalu. Perlahan, hubungan yang retak mulai terjalin kembali. Sang istri merasa sangat bahagia melihat perubahan itu. Senyum kembali menghiasi wajahnya. Dan ia sering menggenggam tangan suaminya sambil berbisik, "Terima kasih Bang, sudah membuka hati." Kehangatan itu membuat rumah tangga mereka terasa lebih damai. Namun, ujian baru datang. Kondisi kesehatan sang mertua semakin memburuk. Dokter menyarankan agar ia mendapat perawatan lebih serius di rumah sakit besar. Sang menantu dihadapkan pada pilihan, membiarkan atau menanggung semua biaya perawatan. Dalam hatinya ada pergulatan. Ia masih teringat luka lama, tetapi kini hatinya terketuk. Kalau aku benar-benar sudah memaafkan, maka aku harus tulus membantu, bukan hanya di kata-kata, gumamnya. Akhirnya ia memutuskan menanggung semua biaya. Saat mendengar keputusan itu, sang istri langsung memeluk suaminya dengan tangis haru. "Abang benar-benar berhati besar. Ayah pasti sangat bahagia." Kata-katanya membuat sang suami merasa lebih ringan, seolah beban dendam yang dulu menekan kini benar-benar hilang. Sang mertua pun menangis mendengar kabar itu. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku tak pantas menerima semua ini, tapi terima kasih. Terima kasih sudah tetap menganggapku bagian dari keluarga." Kata-kata itu menjadi obat batin yang lama ia cari. Hari demi hari, sang menantu mulai sering mendampingi mertuanya. Ia membawakan makanan, bahkan mengajak mertuanya berbincang soal usaha yang ia jalani. Dari percakapan itu, sang mertua mulai menyadari betapa hebatnya perjuangan sang menantu selama ini. Di balik tatapan tuanya, ada rasa bangga yang mendalam. Ia mulai berkata kepada perawat dan dokter, "Itu menantuku. Dia orang hebat. Aku dulu bodoh, karena menilainya hanya dari kemiskinan." Kalimat itu menjadi pengakuan yang sangat berarti. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di ruang perawatan, sang mertua memegang tangan menantunya erat. "Nak, maafkan aku sekali lagi. Kalau umurku tidak panjang, aku hanya ingin tahu bahwa aku berharga di matamu." Sang menantu menatap mata mertuanya dengan tenang. "Bapak tetap orang tua kami. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Aku pun sudah ikhlas." Tangis pun pecah kembali. Namun kali ini bukan tangis dendam, melainkan tangis cinta dan penerimaan. Hari-hari berlalu, kondisi sang mertua semakin lemah. Namun, justru di masa-masa itu, ia merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia dikelilingi oleh putrinya yang penuh kasih dan menantunya yang tulus merawat. Sang menantu mulai terbiasa memperhatikan kebutuhan mertuanya. Ia tak lagi merasa canggung ketika harus mengatur jadwal perawatan, bahkan kadang menyuapkan makanan dengan sabar. Semua luka lama seakan perlahan terhapus oleh kasih yang nyata. Suatu malam, sang menantu duduk di samping ranjang mertua sambil merenung. "Dulu, aku sangat membenci beliau, tapi kini aku merasa seolah sedang merawat ayahku sendiri," batinnya. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Sang mertua yang melihat itu memegang tangannya lemah. "Nak, terima kasih sudah memperlakukanku seperti ayahmu. Aku menyesal tak pernah menganggapmu sebagai anak sejak awal." Kata-kata itu menusuk hatinya, namun juga menghangatkannya. Kehidupan keluarga itu berubah. Rumah mereka kini penuh dengan kehangatan, meski diselimuti kesedihan karena penyakit sang mertua. Sang istri merasa bersyukur karena doa-doanya agar ayah dan suaminya berdamai akhirnya terkabul. Tetangga dan kerabat yang dulu tahu tentang pertikaian mereka terkejut melihat perubahan itu. Banyak yang berkomentar, menantunya benar-benar berhati mulia. Namun, sang suami tidak menganggap dirinya mulia, ia hanya merasa sedang melakukan kewajiban sebagai manusia.
Di sela perawatan, sang mertua sering bercerita tentang masa lalunya. Ia mengakui bahwa kesombonganlah yang membuatnya buta hati. Ia takut anaknya sengsara, hingga salah menilai cinta dan perjuangan menantunya. "Aku dulu terlalu egois," katanya. Sang menantu mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela. Dalam hatinya, ia sudah memaafkan sepenuhnya. Baginya, masa lalu hanyalah pelajaran, sementara sekarang yang penting adalah menjaga kebersamaan sampai akhir. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, sang mertua memanggil menantu dan anaknya. Dengan suara lemah ia berkata, "Kalian adalah kebanggaanku. Aku tenang meninggalkan dunia ini karena kalian saling menguatkan." Suasana hening seketika menyelimuti ruangan. Tangis pecah kembali, namun kali ini bercampur dengan rasa syukur. Sang menantu menggenggam tangan mertuanya erat, berjanji dalam hati akan menjaga keluarganya sebaik mungkin. Malam itu menjadi saksi bahwa dendam telah benar-benar berubah menjadi kasih. Kondisi kesehatan sang mertua semakin memburuk. Dokter memberi kabar bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi. Kabar itu membuat suasana rumah sakit dipenuhi tangis dan doa dari keluarga. Sang istri selalu menggenggam tangan ayahnya, tak rela berpisah. Sang menantu, meski hatinya hancur, mencoba tetap tegar. Ia tahu bahwa kesedihan tak bisa menghentikan takdir. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Tuhan, berilah aku kekuatan. Biarlah aku bisa mendampingi beliau sampai akhir." Suatu malam, sang mertua memanggil menantu dan anaknya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Nak, tas aku titip anakku padamu. Jangan pernah biarkan ia merasa sendirian. Seperti dulu aku pernah biarkan kau sendirian." Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sang menantu menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk. "Bapak tenang saja, aku akan jaga dia dengan seluruh hidupku. Tak ada lagi dendam, yang ada hanya keluarga." Kata-kata itu membuat sang istri menangis haru sambil memeluk keduanya. Hari itu, sang menantu memutuskan untuk menghentikan semua kesibukan usahanya. Ia menyerahkan pekerjaan kepada kepercayaannya agar bisa fokus menemani mertua. Banyak rekan bisnis kagum karena jarang ada orang sukses yang rela meninggalkan pekerjaannya demi keluarga. Setiap hari ia berada di sisi mertua, menyuapkan makanan, mendengarkan cerita, dan membacakan doa. Meskipun hatinya lelah, ia merasa damai karena bisa menebus semua masa lalu dengan pengabdian terakhir ini. Suatu sore, sang mertua terlihat sangat lemah. Nafasnya terengah-engah, sementara tangannya mencari-cari sesuatu. Sang menantu segera menggenggam tangan itu, menatap wajah tua yang penuh keriput, namun kini damai. Dengan sisa tenaga, sang mertua berkata, "Terima kasih, Nak. Kau lebih dari sekadar menantu. Kau anakku." Kalimat terakhir itu membuat seluruh ruangan dipenuhi tangis. Sang menantu merasa dadanya sesak, namun juga hangat karena akhirnya diakui. Tak lama setelah mengucapkan kata-kata itu, sang mertua menghembuskan napas terakhirnya. Suasana ruangan hening, hanya isak tangis yang terdengar. Sang istri memeluk tubuh ayahnya, sementara sang menantu menunduk dengan air mata deras. Meski penuh duka, di dalam hati sang menantu ada rasa lega. Ia telah menutup luka lama dengan pengampunan dan mengantar mertuanya pergi dengan cinta. Kini yang tersisa adalah kenangan, pelajaran, dan janji untuk menjaga keluarga dengan segenap jiwa. Hari-hari setelah kepergian sang mertua dipenuhi kesedihan. Rumah terasa sunyi, seolah kehilangan cahaya yang biasa menyinari. Sang istri sering menangis diam-diam, merindukan suara ayahnya. Ia merasa dunia begitu sepi tanpa sosok yang dulu selalu mengisi harinya. Sang menantu berusaha menguatkan istrinya. Ia berkata lembut, "Sayang, jangan terlalu larut dalam duka. Ayah ingin kita kuat dan melanjutkan hidup." Kata-kata itu memang tak mudah diterima, tetapi sedikit demi sedikit menguatkan hati sang istri. Keluarga besar datang melayat, dan banyak yang kaget melihat perubahan hubungan antara menantu dan mertua sebelum wafat. Mereka mendengar cerita bagaimana sang menantu yang dulu dianggap hina,
justru menjadi penopang di akhir hayat. Seorang paman berkata, "Kau membuktikan bahwa nilai manusia bukan diukur dari harta, tapi dari hatinya." Pujian itu membuat sang menantu terdiam. Ia sadar bahwa pengakuan seperti itu dulu sangat ia rindukan. Tetapi kini ia tak lagi haus penghargaan. Hari pemakaman berlangsung penuh haru. Sang menantu berdiri di samping makam, memandang tanah merah yang perlahan menutupi jasad mertuanya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di dalam hatinya ia berbisik, "Selamat jalan, Bapak. Aku sudah memaafkan segalanya." Tangis keluarga besar pecah ketika doa terakhir dipanjatkan. Namun, di balik tangis itu, ada kedamaian. Sang istri memeluk suaminya erat, merasa beruntung memiliki pendamping yang setia dan berhati lapang. Setelah masa berkabung, sang menantu kembali ke rutinitas usahanya. Namun, kali ini ia menjalani semuanya dengan sudut pandang berbeda. Kesuksesan bukan lagi tujuan utama, melainkan sarana untuk berbuat baik bagi keluarga dan sesama. Ia sering mengingat pesan terakhir mertuanya, "Jaga anakku." Kata-kata itu terus bergema, membuatnya semakin berkomitmen untuk menjadi suami terbaik. Ia tahu, itulah cara terbaik untuk menghormati sang mertua. Suatu malam, sang istri berkata sambil menatap suaminya, "Aku bangga padamu. Dulu, aku takut kita akan selamanya bermusuhan dengan ayah. Tapi ternyata abang bisa mengubah segalanya." Matanya berkaca-kaca, penuh rasa syukur. Sang menantu tersenyum tipis, lalu menjawab, "Semua berkat kamu juga, sayang. Kalau bukan karena doronganmu, aku mungkin tetap menyimpan dendam. Sekarang aku sadar, cinta sejati bukan hanya pada pasangan, tapi juga pada keluarga yang kita perjuangkan." Seiring berjalannya waktu, sang menantu mulai merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang pemuda miskin yang diusir, kini ia menjadi pengusaha sukses. Ia menyadari bahwa penderitaan masa lalu adalah guru yang membentuk dirinya. Karena itu, ia berniat menggunakan keberhasilannya untuk membantu orang-orang yang bernasib sama dengannya dulu. Ia ingin agar tak ada lagi keluarga miskin yang dipandang rendah atau dianggap tak layak hanya karena kekurangan harta. Ia memulai dengan membuka sebuah yayasan kecil untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu. Setiap kali melihat mereka tersenyum, ia merasa seakan melihat dirinya sendiri di masa lalu. Penuh harapan namun terhalang keadaan. Sang istri selalu mendukung langkah itu. "Abang, inilah bentuk balas dendam terbaik. Bukan dengan menyakiti, tapi dengan memberi kebaikan," ucapnya. Sang menantu mengangguk, hatinya hangat karena memiliki pasangan yang sejalan dengannya. Tak berhenti di situ, ia juga menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Ia sengaja merekrut orang-orang dari keluarga sederhana, memberi mereka kesempatan yang dulu tidak pernah ia dapatkan. Perlahan, usahanya menjadi berkah bagi banyak orang. Masyarakat pun mulai menghormatinya, bukan hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai sosok yang peduli. Ia dikenal sebagai orang yang tak pernah melupakan asal-usulnya. Hal itu membuat namanya harum di mata banyak kalangan. Namun di balik semua itu, ia tetap merasa hampa ketika mengingat mertuanya. "Andai Bapak masih ada, aku ingin menunjukkan bahwa dulu aku bisa membuktikan diri," gumamnya suatu malam. Air matanya menetes, menandakan kerinduan yang belum padam. Sang istri memegang tangannya lembut. "Aku yakin ayah melihat dari sana. Ia pasti bangga padamu sekarang." Kata-kata itu membuat hatinya sedikit lega. Meski rindu itu tak akan pernah hilang sepenuhnya. Kehidupan mereka semakin mapan, namun sederhana dalam sikap. Rumah besar dan harta melimpah tak membuat mereka sombong. Justru, pengalaman masa lalu selalu menjadi pengingat untuk tetap rendah hati. Sang menantu kini mengajarkan anak-anaknya agar tak pernah meremehkan orang lain. Harta bisa datang dan pergi, tapi hati yang baik akan selalu dikenang, katanya pada suatu makan malam keluarga. Pesan itu ia tanamkan agar generasi berikutnya tak mengulang kesalahan yang sama. Kesuksesan sang menantu menarik perhatian banyak pihak, termasuk pesaing bisnis yang merasa terancam. Mereka mulai menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkannya.
fitnah, sabotase, bahkan bujukan licik kerap ia hadapi. Namun, ia tetap teguh. Aku pernah dihina karena miskin, jadi aku tak akan gentar hanya karena persaingan, ucapnya. Pengalaman pahit masa lalu justru menjadi tameng yang membuatnya semakin kuat menghadapi tekanan. Di tengah godaan duniawi, banyak wanita yang mencoba mendekatinya karena status dan kekayaannya. Beberapa bahkan terang-terangan merayu, berharap bisa merebut hatinya. Situasi ini sempat membuat sang istri cemas. Namun, sang menantu menegaskan, "Aku tak akan mengkhianatimu. Kau yang menemani saat aku tak punya apa-apa, kau yang membuatku kuat. Tak ada yang bisa menggantikanmu." Kata-kata itu menenangkan hati istrinya, menambah kekuatan cinta mereka. Walau usaha terus berkembang, ia tidak lupa membagi waktu untuk keluarga. Setiap akhir pekan, ia selalu membawa istri dan anak-anaknya pergi berlibur atau sekadar berkumpul di rumah. Momen sederhana itu lebih berarti dibandingkan harta. Sang anak-anak tumbuh dengan kasih sayang penuh. Mereka bangga memiliki ayah yang rendah hati, meski kaya dan dihormati banyak orang. Nilai itu mereka serap setiap hari dari teladan yang diberikan sang menantu. Suatu hari, seorang sahabat lama datang menemuinya. Sahabat itu berkata, "Kau sudah berhasil, tapi ingatlah jangan sampai kesuksesan membuatmu lupa diri." Sang menantu tersenyum, lalu menjawab, "Justru penderitaan dulu yang membuatku selalu sadar." Percakapan itu meneguhkan kembali prinsip hidupnya. Ia sadar bahwa ujian orang miskin adalah kesabaran, sementara ujian orang kaya adalah keikhlasan dan kerendahan hati. Kedua ujian itu sama-sama sulit jika tak dihadapi dengan hati yang kuat. Dalam sebuah pertemuan bisnis besar, ia didaulat menjadi pembicara. Banyak orang ingin mendengar kisah suksesnya. Namun, alih-alih berbicara soal strategi usaha, ia justru bercerita tentang masa lalunya yang miskin, dihina, dan ditolak mertuanya. "Aku ada di sini, bukan karena pintar, tapi karena aku pernah jatuh dan memilih bangkit. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang di bawah, karena bisa jadi suatu hari merekalah yang paling tinggi berdiri," katanya. Membuat ruangan terdiam penuh kagum. Anak sulung mereka mulai beranjak remaja. Dengan lingkungan yang serba berkecukupan, sang menantu khawatir anaknya tumbuh manja dan lupa perjuangan. Ia pun mulai sering mengajak anak-anaknya melihat langsung kegiatan yayasan dan kehidupan orang miskin. "Lihatlah nak, tidak semua orang seberuntung kita. Harta itu bukan untuk sombong, tapi untuk berbagi," ucapnya lembut. Sang anak menunduk, mulai mengerti bahwa kekayaan bukanlah segalanya, melainkan titipan yang harus dijaga. Namun, masa remaja penuh dengan godaan. Anak sulungnya mulai bergaul dengan teman-teman yang hanya mengejar kesenangan. Mereka sering mengajak ke pesta, bahkan mencoba memperkenalkan gaya hidup mewah yang berlebihan. Sang menantu kecewa saat mengetahui hal itu. "Aku berjuang keras agar kalian hidup layak, bukan untuk dihambur-hamburkan tanpa arah," katanya tegas. Pertengkaran kecil pun tak terhindarkan. Tetapi, dalam hatinya ia sadar anaknya hanya sedang mencari jati diri. Suatu malam, sang anak pulang larut dengan wajah muram. Ia merasa bersalah setelah melihat penderitaan di yayasan beberapa hari sebelumnya, lalu membandingkan dengan gaya hidupnya. "Ayah, aku malu pada diriku sendiri," ucapnya sambil menitikkan air mata. Sang menantu tersenyum, lalu memeluk anaknya. "Tak apa nak, kesadaran itu yang terpenting. Yang salah bukan berarti tak bisa berubah. Yang penting kamu belajar dan memperbaiki diri." Hatinya lega melihat anaknya tersadar lebih cepat. Anak-anak lain pun turut mendapat pelajaran yang sama. Mereka tumbuh dengan prinsip sederhana. Kaya harta tak berarti jika miskin hati. Sang istri bangga melihat anak-anaknya bisa mengambil teladan dari ayah mereka. Kehangatan keluarga itu semakin terasa. Mereka sering duduk bersama di ruang keluarga, membicarakan masa lalu dan masa depan. Dari cerita-cerita itu, anak-anak mengerti bahwa keberhasilan orang tuanya lahir dari luka dan perjuangan panjang. Di usia yang semakin matang, sang menantu merenung panjang. Ia kini bukan hanya seorang suami,
ayah, atau menantu, tetapi juga teladan bagi banyak orang. Beban itu berat, namun ia merasa siap karena ditempa oleh pengalaman hidup. Ia berkata kepada istrinya, "Aku ingin anak-anak kita tumbuh bukan hanya sebagai penerus usaha, tapi penerus nilai. Kalau suatu hari aku tiada, aku ingin mereka tetap menjaga warisan hati, bukan hanya warisan harta." Sang istri mengangguk, meneteskan air mata haru. Usia sang menantu semakin bertambah, sementara usahanya berkembang pesat. Ia mulai berpikir siapa yang kelak akan meneruskan perjuangannya. Anak-anaknya tumbuh cerdas, namun ia ingin memastikan mereka tidak hanya mengejar harta semata. Suatu hari, ia mengajak anak-anaknya ke ruang kerjanya. "Jika kalian ingin melanjutkan usaha ini, lakukanlah dengan hati, bukan hanya dengan otak. Ingat, usaha ini berdiri dari air mata dan doa, bukan dari kesombongan." Pesannya tegas. Sang anak sulung mulai menunjukkan minat dalam bisnis keluarga. Ia rajin belajar, bahkan turun langsung ke lapangan untuk memahami cara kerja dari bawah. Hal itu membuat sang menantu merasa lega meski tetap mengingatkan, kerja keras dan rendah hati adalah kunci. Sementara itu, anak keduanya lebih tertarik pada kegiatan sosial. Ia memilih fokus di yayasan keluarga, membantu anak-anak miskin. Sang menantu tersenyum karena melihat setiap anaknya memilih jalan yang berbeda, namun tetap bermanfaat bagi banyak orang. Namun di balik kebahagiaan itu, kesehatan sang menantu mulai menurun. Ia sering merasa lelah dan pusing, sesuatu yang dulu tak pernah ia rasakan. Sang istri khawatir, namun ia hanya tersenyum, seolah tak ingin membebani keluarganya. Sampai suatu hari, ia jatuh pingsan di kantor. Semua orang panik. Sang istri segera membawanya ke rumah sakit, dan dokter menyatakan ia mengalami komplikasi akibat kelelahan dan usia yang semakin tua. Di ranjang rumah sakit, sang menantu merenung panjang. "Mungkin ini saatnya aku perlahan melepaskan kendali," ucapnya lemah. Sang istri menggenggam tangannya, menahan air mata. "Jangan bicara begitu, Abang. Kau masih dibutuhkan anak-anak dan banyak orang." Namun sang menantu tersenyum tenang. "Aku sudah merasakan pahitnya hidup miskin, manisnya kesuksesan, dan indahnya keluarga. Apapun yang terjadi setelah ini, aku sudah bersyukur." Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan terdiam haru. Kesehatannya perlahan membaik, namun ia sadar tak bisa bekerja sekeras dulu. Ia pun menyerahkan lebih banyak tanggung jawab kepada anak-anaknya. Kini, ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, menikmati hasil perjuangannya. Setiap sore, ia duduk di teras rumah besar mereka, menatap langit senja. "Dulu, aku pernah diusir karena miskin. Kini, aku duduk di rumah ini bersama keluargaku yang penuh cinta. Tuhan memang selalu punya rencana yang indah," gumamnya sambil tersenyum. Hari-hari sang menantu kini lebih banyak diisi dengan ketenangan. Ia sering mengundang anak-anak yatim piatu ke rumah, memberi makan, dan berbagi cerita. Anak-anaknya menyaksikan semua itu dengan kagum, menilai ayah mereka sebagai teladan sejati. "Kalau aku tiada nanti, jangan biarkan rumah ini hanya jadi tempat mewah," ucapnya. "Biarkan rumah ini selalu terbuka untuk siapapun yang butuh bantuan." Sang istri dan anak-anak mengangguk, menyimpan pesan itu dalam hati mereka. Sementara itu, kabar kesuksesan sang menantu semakin meluas. Banyak orang yang dulu meremehkannya, kini datang meminta bantuan atau sekadar mendekat. Namun, ia tetap rendah hati, tidak pernah membalas hinaan masa lalu dengan kesombongan. Salah seorang tetangga lama berkata, "Aku dulu ikut meremehkanmu, tapi kini aku melihat betapa hatimu lebih besar daripada kekayaanmu." Sang menantu hanya tersenyum, menjawab, "Tak apa, yang penting sekarang kita bisa saling menghargai." Mertuanya yang dulu mengusir kini semakin tua dan sakit-sakitan. Sang menantu datang menjenguknya tanpa dendam. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan sang mertua. "Aku sudah memaafkan sejak lama, Ayah. Jangan pikirkan masa lalu." Air mata mertua pun mengalir deras. "Aku salah besar menilaimu. Kau lebih dari sekadar menantu.
Kau anakku sendiri. Momen itu menjadi titik terakhir segala luka lama, berubah menjadi kasih dan kehangatan keluarga. Kehidupan keluarga itu kini penuh kedamaian. Usaha berkembang, anak-anak tumbuh dengan nilai yang baik, dan hubungan dengan mertua kembali terjalin. Semua luka masa lalu seakan berubah menjadi pelajaran berharga. Sang menantu sering berkata kepada anak-anaknya, "Kesuksesan sejati bukan saat kita punya banyak harta, tapi saat kita mampu memaafkan dan mencintai meski pernah disakiti." Kata-kata itu menjadi warisan yang melekat kuat di hati keluarganya. Di penghujung kisah, sang menantu duduk bersama istri di beranda rumah. Angin sore berhembus lembut, matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Mereka saling berpandangan penuh cinta dan syukur. "Aku pernah kehilangan segalanya, tapi Tuhan memberiku lebih dari yang kuharapkan. Kau, anak-anak, dan keluarga ini adalah anugerah terbesar," katanya. Sang istri menggenggam tangannya erat. Mereka tersenyum, menutup perjalanan panjang penuh luka, perjuangan, dan akhirnya pengampunan.